Itu yang di Malaysia mensyukuri segala sesuatunya, yang di Indonesia pemimpin-pemimpinnya meniru gaya pembangunan yang diterapkan di negara Malaysia ini. Indah sekali. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat handai dimanapun sahabat berada, saya mengawali perjalanan dari Sungai Perak ya. Sahabat-sahabat semuanya yang jauh tak pernah datang ke Sungai Perak ini, mungkin tinggal di Malaysia sebelah selatan ya, di Johor, di negeri yang jauh dari utara ya, termasuklah Sabah dan Sarawak ya, yang ingin melihat bagaimana suasana perjalanan di Semenanjung, yaitu terutama di Ipoh ini ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, inilah tol Lebuh Raya Plus ya, yang saya mengawalinya dari Sungai Perak. Perhentian Sungai Perak ini, kalau saya mau buat video di sini juga sebenarnya sangat-sangat banyak jualan-jualan yang boleh dipromosikan ya. Makanan dan buah-buahan serta barangan-barangan tradisional yang dihasilkan oleh penduduk Ipoh dan penduduk Perak sendiri, yang menjual barangan-barangan mereka di tempat R&R untuk berehat ya di Sungai Perak ini. Kita sudah melewati dari jembatan Sungai Perak ini teman-tuan. Jadi ada kiri dan kanan tempat untuk berehat ya, yang mana pada hari ini cuaca sangat cantik sekali, sehingga kita dapat melihat begitu indahnya pemandangan jalan-jalan raya di Ipoh ini, dengan bukit-bukit yang cukup tebal ya. Pemandangan seperti inilah teman-tuan yang jarang-jarang kita dapati. Kadang-kadang kita naik kereta tidur ya, kita tak melihat bagaimana keindahan alam yang diberikan percuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang driver pun bila memandu agaknya lah tuan-tuan tahulah ya, bila bawa family, anak pun tidur, istri pun tidur, jadi driver pun keseorangan. Baiklah, mari kita menikmati pemandangan alam ini dengan musik-musik yang saya sajikan, dengan keterangan-keterangan dalam video saya ini. Semoga sedikit sebanyak ya tuan-tuan boleh suka dengan video yang saya sajikan, dan tuan-tuan juga lebih tahu dan mengenali negara tuan-tuan ini. Jadi negara Malaysia ini bertuah sangatlah ya. Dalam masa sekarang kita sudah pun melihatlah bagaimana negara-negara lain yang bertungkus lumus untuk memajukan negaranya, itu pun baru dalam bidang memulai pembangunan, belum pun terserlah seperti Malaysia seperti ini ya. Jadi perlulah anak-anak muda belajar yang rajin ya, perlulah anak-anak yang masih sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, agar supaya semua yang sudah dikecapi oleh pemerintahan kerajaan yang dahulu dan sekarang ini boleh lagi diperbaiki dari masa ke semasa, dengan adanya anak jati Malaysia, anak bangsa Malaysia yang betul-betul apabila meminjam dari PT-PTN itu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi apa yang kita ambil hutang dari PT-PTN tersebut. Kita mengecapi pendidikan di luar negara dan juga di dalam negara, bolehlah nanti kita sumbangkan idea-idea yang bernas, idea-idea yang bagus, karena dari sanalah ilmu-ilmu yang Anda dapatkan dapat membantu adik-adik kita ke depan, membawa kepada negara yang lebih sejahtera dan lebih
berkeadilan ya. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini kalau tidak ada yang berkenan dalam hati, mohon maafkan ya. Karena nasihat-nasihat belum tentu nasihat itu yang baik-baik saja, tetapi nasihat-nasihat perlu juga disampaikan dengan rasa yang pahit juga. Terkadang maksud dan tujuannya itu baik, tetapi kalau penyampaiannya tidak baik juga tidak tersampaikan. Tetapi kadang-kadang ada sedikit hati-hati yang terguris apabila kita sebutkan perkara-perkara yang menyangkut dengan hutang piutangnya. Jadi anak-anak muda ya perlu sekali untuk sadar bagaimana untuk belajar mendapatkan bantuan dari PTPTN pinjaman itu, bagaimana membayar balik ya yang belum lunas. Maka pelan-pelanlah ya, berniat baik ya. Innama a'malu binniat, dahulunya kita niat dari pinjaman PTPTN untuk apa ya? Untuk belajar dan untuk mengurangkan kebodohan kita. Karena dengan belajar dan mendapat ilmu, maka kebodohan itulah akan kita kurangi. Karena manusia itu sebenarnya bodoh dan tuli ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah pada ketika 30 tahun dulu di negara saya sudah pun memikirkan betapa pentingnya pembangunan ini, maka anak-anak saya, anak-anak muda pada zaman ini tidaklah perlu ya untuk bersusah payah, karena mereka hanya memikirkan belajar dan belajar saja. Namun di tempat kami yang saya akan videokan, saya sajikan kepada tuan-tuan, saya akan pulang, betul-betul saya akan pulang ke Indonesia untuk mengambil sendiri dan mengambil bukti-bukti bagaimana seharusnya rakyat Malaysia itu menikmati setiap pembangunan yang sudah dikecapi dan mensyukuri setiap pencapaian yang sudah dicapai. Oleh sebab itu, maka saya kembali ke Indonesia bagi melihat bagaimana negara G20 ya, negara yang selalu bangga dengan pencapaian G20, yaitu negara yang sudah berhasil masuk kepada negara yang maju. Bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana keadaan jalan rayanya, bagaimana keadaan sekolahnya, dan bagaimana anak-anak ini ingin mengecapi pendidikan, yaitu pendidikan di Indonesia, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah ke atas ya. Jadi bagaimana mereka memperoleh bantuan, subsidi, saya akan videokan semuanya tanpa menjelekkannya. Namun niat saya supaya agar rakyat Malaysia yang sudah tahu ya, yang sudah tahu ambil saja hikmahnya ya, yang belum tahu supaya dapat belajar bagaimana rakyat Indonesia di pelosok-pelosok yang masih lagi berketinggalan ya, susah ya untuk mendapatkan pendidikan saja. Mereka berjalan kaki ya, mereka naik motor ya, mereka kesukaran ya. Saya akan videokan semuanya agar supaya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, akak-akak, adik-adik, semuanya lah ya, boleh mengambil pelajaran agar supaya kita selalu bersyukur ya. Jadi tunggu video saya 27 hari bulan, insya Allah saya balik ke Indonesia. Dan betul-betul sewaktu pagi, bagaimana makcik-makcik ya, ibu-ibu di Indonesia berbelanja, bagaimana anak-anak yang berangkat sekolah, semua saya akan videokan agar supaya dapat lebih detail maklumat-maklumat terkini secara langsung seperti video yang saya ambil sekarang ini. Bagaimana pengendara-pengendara motosikal ini dapat masuk ke jalan tol yang sudah disediakan 30 tahun. Mereka menikmati bagaimana masuk tol ini percuma ya, tidak perlu membayar, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, bukan baru ya. Inilah
Seharusnya hal-hal yang perlu dikecapi, yang disyukuri, yang patut kita contoh ya untuk saudara-saudara saya di Indonesia, pemimpin-pemimpin dari Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap pemimpin-pemimpin yang mengambil kebijakan itu, terutama memikirkan seolah-olah pembangunan itu ditujukan untuk rakyat ya, bukan untuk berbisnis dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jangan yang kaya semakin kaya, namun naikkan taraf kehidupan orang-orang miskin di kampung, di pelosok-pelosok. Pembangunan-pembangunan harus sampailah ke pelosok-pelosok agar dapat dinikmati semua warga yang mempunyai, yaitu di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu tentulah para kepala desa ya, para kecamat ya, para bupati itu harus turun melihat sendiri ke Padang ya. Dan para petani-petani juga harus diperhatikan, dan juga empangan-empangan air juga harus disediakan, dan longkang-longkang di desa-desa itu juga harus dibuat secepat mungkin ya, karena banyak sekali info-info yang saya dapatkan itu sekarang di kampung saya itu di pegunungan tuan-tuan tidak terkena banjir, tetapi bila turun ke area pesawahan, ke Rengel ya, itu semua tenggelam air, banjir, bahkan nak jalan pun tak boleh, sehingga menyukarkan lagi anak-anak untuk bersekolah ya. Ini terjadi setiap tahun, 30 tahun dahulu sampai sekarang terjadi seperti ini. Jembatan-jembatan yang tidak dibuat secara baik ya, ada juga longkang-longkang yang tidak dibuat secara baik. Jadi video yang saya ambil ini sedikit sebanyak contoh betul, real life, secara langsung saya sajikan agar semuanya paham, yaitu yang di Malaysia mensyukuri segala sesuatunya, yang di Indonesia pemimpin-pemimpinnya meniru gaya pembangunan yang diterapkan di negara Malaysia ini. Indah sekali bangunan-bangunan itu. Di sebelah kanannya itu adalah bangunan semennya, pabrik semennya. Di situ gunung-gunung yang sudah dikorek ya, sehingga banyak sekali manfaat yang digunakan, yang dipergunakan ya, manfaat dari bukit-bukit yang berada di Perak ya. Perak Darul Ridwan ini banyak bukit-bukit, banyak tempat-tempat yang cantik, bebatu-batuan ya. Dan pada ketika ini sangat cantik sekali cuaca ya. Sementara cerahnya matahari ini, saya memanfaatkannya untuk mengambil pancaran matahari, sinar matahari yang cukup terang itu bagi memperelok lagi hasil pengambilan video kamera yang saya letakkan di atas kamera, di atas kereta ya. Jadi inilah jalan-jalan yang begitu sebenarnya berliku-liku, berliuk-liuk, tajam ya, dari Selekoh ke Selekoh ya. Ini tol yang sepanjang 900 km dari Johor ke Bukit Kayu Hitam, 900 km, yang pada mana itu disiapkan dalam masa 8 tahun dahulu, mengambil masa 5 hingga 8 tahun untuk sampai dari Johor ke Bukit Kayu Hitam dan disambung ke Perlis Indrakayangan. Dan kini banyak juga dari jalan Perlis, dari jalan Kangar ke Alostar, itu juga banyak sekali ingin dinaik taraf jalan-jalan rayanya untuk sampai ke Kuala Kedah ya. Insya Allah Indonesia juga akan menyusul ya, akan menyusul mengekori dari belakang jalan-jalan Trans Jakarta ya, dari Trans Sumatera, dari Trans Jawa ya. Namun kecil sekali dari
apa yang saya lihat, jalannya kecil dan agak-agak tergesa-gesa pembangunannya ya, tidak terancang, sehingga banyak sekali pembebasan tanah yang belum selesai di Indonesia itu terkadang juga atas faktor perancangan yang kurang sempurna karena mengejar percepatan ya. Namun kalau tidak dibangun sama sekali juga sangat sayang. Jadi ada baiknya dan ada juga kurang baiknya. Untuk untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia perlu cepat, tepat ya. Dan itulah yang saat ini kita lihat. Indah sekali ya. Ngecompios terus. Ngecompios itu bahasa Indonesia ya, itu bahasa Jawa ya. Ngecompios itu banyak cakapnya. Ini lori-lori yang tergeletak di tepian jalan itu ya, itu agak sukar untuk melalui jalan-jalan ini. Longkangnya cukup besar di sebelah tepi ya, sehingga mungkin tadi ada accident tuh waktu malam, driver, pemandu, supir itu tidak melihat, bahkan mengantuk mungkin ya, sehingga terbabas ya, terbabas itu terjerumus terjerumus ke tepian longkang ya. Tidak ada penghadang jalan tadi yang saya nampak. Jadi sekiranya tuan-tuan suka dengan video yang saya sajikan ini, tuan-tuan boleh tolong subscribe di channel saya ini, karena semoga dengan berjalan-jalan maka kita luas pemandangan dan banyak lagi pengalaman. Semoga juga dengan jalan-jalan boleh dapat mengobati kerinduan, yang mana tak lama balik kampung, boleh tengok balik kampung di Ipoh, di Kuala Kangsar, di Semanggul, di Pulau Pinang, di Sungai Dua, di Sungai Petani, dan sampailah ke Alostar, bahkan sampai ke Perlis Indrakayangan. Alhamdulillah, Allah memudahkan perjalanan saya. Allah memudahkan perjalanan hambanya ini yang selalu berjalan-jalan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Sudah 3 tahun channel yang saya rancang ini, alhamdulillah dapat juga 20.000 subscriber lebih ya. Dari hari ini sudah pun 21.000 subscriber. Alhamdulillah, sedikit sebanyak sokongan tuan-tuan dan perempuan ini memberikan lagi semangat dan dorongan kepada saya untuk memperbaiki lagi semua video yang saya upload. Terima kasih. Semoga channel jalan-jalan ini memberikan info-info terbaik kepada sahabat-sahabat, kepada tuan-tuan yang ingin lebih tahu bagaimana hakikat kehidupan, bagaimana hakikat perjalanan, dan bagaimana hakikatnya hidup dalam perantauan. Saya ini perantau tuan-tuan, perantau dari Indonesia yang ke Malaysia. Saya ini duduk mengkais rezeki untuk mencukupi keperluannya, bukan kebutuhan. Jadi keperluannya, terkadang silap sakap ya, kalau di Indonesia itu kebutuhan. Jadi di Malaysia itu kalau kita cakap kebutuhan itu kurang elok ya. Kalau di Indonesia kebutuhan itu biasalah, karena ini sebuah kebutuhan, keperluan. Alhamdulillah yang faham-faham lah ya, asal tidak marah ya. Kadang-kadang ada juga yang marah, dah duduk 20 tahun pun cakap kebutuhan. Janganlah ya, karena kita perlunya langit dijunjung, bumi kupijak ya. Di mana langit kujunjung, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Supaya saat di Malaysia ya kita menghormati semua ya, apa-apa tentang Malaysia, cara bercakap Melayu yang benar, cara menerapkan bahasa yang benar,
Ya alhamdulillah yang masih dapat mengingatkannya, supaya kita itu saling mengingatkan. Apabila yang salah diingatkan, yang salah juga menerima dan segera memperbaiki segala kesilapannya. Oleh sebab itu maka tidak habis-habis saya memohon maaf sekiranya ada yang tidak berkenan dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat andai yang di Indonesia, supaya tidak berkecil hati atas segala maklumat yang saya berikan ini, bagi memberikan pandangan yang positif kepada sahabat-sahabat semuanya tentang Malaysia dan juga rakyat Malaysia, bagi memberikan dan menambah rasa kesyukuran untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan kita akan mengakhiri video ini dalam masa sekarang sudah 20 menit ya. Dalam masa 3 menit ke depan saya akan singgah ke sebuah tempat R&R ya. Seharusnya saya harus memvideokan juga bagaimana perbedaan rest and rest rest. R&R itu apa ya? Relax and rest ya. Mungkin seperti itu. Rest and rest, takkan seperti itu. Jadi tempat untuk rehatnya ada disediakan surau, ada disediakan toilet yang sangat bersih cantik di Malaysia itu, ada disediakan tempat-tempat untuk makannya dan parkir. Ya, parkir itu penting, jangan dianggap parkir itu tidak penting. Kalau tidak ada parkir maka kita juga kesusahan ya. Kesulitan itu sulit. Orang Malaysia nanti marah ini, bahasa yang sulit-sulit, kebutuhan itu marah nanti. Janganlah marah, saya ini kan orang Indonesia kan ya, jadi bercakap tuh kadang-kadang terlepaslah pula bahasa-bahasa itu ya. Jadi semoga maklumlah ya. Oke, 21 menit ke depan, ada 2 menit lagi, ada 5 menit lagi ya. Ini jalannya tuan-tuan ya, banyak cantik ya. Orang-orang yang lain laju itu saya rasa 120 km ada itu ya. Sementara saya hanya berjalan dengan 100 km per jam. Itu pun dah cukup dah. Saya nih nak laju-laju buat apa ya? Karena info-info ini perlu slow lagi sebenarnya ya. Tapi keindahan alam di Malaysia ini dan lorong di kiri khusus untuk pengendara motor ya, itu sudah disediakan dan gratis percuma kepada rakyatnya. Ini satu pencapaian yang bagus untuk Malaysia ya, karena bukan semua negara dapat menerapkan dari cara-cara yang dapat kita lihat ini. Mungkin di Indonesia juga tidak sesuai kalau diletakkan pengendara motor itu masuk tol dengan gratis atau percuma, karena sikap dari pengendara itu sendiri dan kedisiplinan rakyat Malaysia itu, rakyat Indonesia itu sendiri juga masih sangat saya ragukan ya. Bagaimana kedisiplinan mereka itu kurang, hanya mendapat 40% saja dari rakyat Malaysia. Sementara rakyat Malaysia sendiri yang sebelum ini menilai bahwa dia datang ke Jakarta menilai hanya 0% dari 10% itu. Markah kosong itu bagi saya penghinaan lah ya, supaya meletakkan pada tempatnya. Kita masuk ke negara orang itu ya, supaya kita melihat dan kalau berani secara jujur buat video seperti ini dan ulas ya, apa alasan-alasan yang penting, dan bila ada komen jawab dengan data dan fakta, maka mereka lama-lama dia juga akan sadar ya. Jangan memberi nilai yang kosong lah kepada negara saya Indonesia. Kalau dari 0/10 itu rupa-rupanya pasti ada niat yang terselubung untuk menghina, bahkan untuk memperendahkan negara seseorang ya. Itu tidak baik ya. Kalau pencapaian Indonesia itu bukan kosong lah ya. Namun dari segi jalan raya saya hanya memberikan 40% dari 10 ya. 4% itu bagi saya sudah tinggi lah ya. Karena di Indonesia tidaklah sebaik, dan itu juga atas faktor dari kedisiplinan rakyatnya. Karena kenapa tidak dapat berdisiplin orang Indonesia itu? Karena KTP-nya juga masih amburadul ya. KTP itu IC, KTP-nya masih amburadul,
cara penerapannya juga masih amburadul. Ini kalau tidak dimulai dari KTP, maka sampai 100 tahun ke depan pun Indonesia tidak akan dapat menyaingi Malaysia dari segi kedisiplinan rakyatnya. Jadi harus diikat dari kontrak yang mengikat pada kedisiplinan mereka itu, yaitu IC itu identitas card yang dapat terus online, yang menggunakan dengan digitalisasi ya. Itu haruslah diterapkan di Indonesia. Kalau tidak, maka kadang-kadang orang dapat mempergunakan identitas kita untuk keperluan di waktu seperti pilihan raya, pengundian dan lain-lainnya. Jangan mengundi dengan menggunakan kertas dan besi untuk mencoblos ya. Itu memalukan. Terima kasih, saya akan mengakhiri video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya berjumpa lagi. Nama saya Muhammad Rodi. Assalamualaikum.